Kali ini saya mau memperlihatkan nih tanaman tomat. Nah, ini tanaman tomat saya tanam di polybag. Ini usianya sekitar hampir 5 minggu nih. Nah, untuk tanaman tomat kan ini seperti ini menjelang pembuahan. Jadi kita perlu pemupukan menyuburkan buah ataupun menjelang pembuahan. Yang paling penting ketika tanaman tomat seperti ini itu unsur fosfat harus tinggi. Nah, di sini untuk pemupukan menjelang pembungaan saya menggunakan NPK 15 karena ini musim hujan. Saya khawatir terlalu banyak unsur N kalau menggunakan pupuk NPK 16, jadi saya menggunakan NPK 15 dari DGW. Harganya pun cukup lumayan mahal ya yang NPK 15 DGW ini. Terus untuk dosisnya nih, karena ini sedikit jadi saya ngambil air ini 5 liter, kurang lebih 5 liter. Nah, saya kasih aja di ininya segini nih tuh ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang paling penting nih dicampur dengan MKP. Apa itu MKP? Pupuk dengan kandungan fosfat. Nah, fosfat itu yang paling penting ketika menjelang pembungaan. Fosfat 52% dan kalium 34%. Ini sangat penting, tidak bisa diganti dengan yang lain. Kalau dengan merek lain boleh, cuman intinya kandungan fosfat dan kalium harus tinggi, tetapi harus tinggian fosfat. Ini diberikan 2 kali ya, karena ini contohnya ini minggu ke-5 dan minggu ke-6. Nah, saya kasih segini aja nih, jangan terlalu banyak. Perbandingannya minimal 31. Kalau yang tadi misalkan 3 genggam, yang ini 1 genggam ya, segini aja. Jadi ketika tanaman teman-teman di sini kok katanya buahnya sedikit, mungkin tidak dikasih pupuk ini dengan fosfat tinggi. Itu buat di masalah tanaman tomat. Cabai pun sama ya, cabai dengan porsi ataupun dosis pemupukan tomat dengan cabai bersama, kemudian diaduk ini sampai rata. Larut kemudian kita berikan ke tanaman tomat tadi ya. Nah, untuk pemberiannya saya biasa menggunakan ini 250 mili atau 1 gelas ini 250 mili ya untuk 1 batang, 1 pohon. Nah, cara pemberiannya nih, ini kita usahakan kira-kira jangan terlalu dekat ke pohon ininya ya, karena yang diserap oleh akar itu yang menyerapnya itu akar serabut. Akar serabut biasanya ada di sebelah sini nih. Nah, diginiin aja. Jadi kita bikin sedikit lubang gini, kemudian disiramkan. Jangan terlalu di bawah batang gitu. Tujuan diberi lubang seperti ini supaya tidak acak-acakan gitu. Biasanya kalau misalkan kita langsung siram, pupuknya itu ngacak ke sana sini ya. Yuk, hadir ya. Nah, selain pemupukan juga kita harus tentang perawatan. Nih, perawatan tanaman tomat ini perlu sinar matahari kurang lebih 8 jam per hari. 8 jam per hari. Jadi jangan terhalang oleh misalkan di sana banyak-banyak pohon ya. Jangan begitu. Kadang ada teman-teman nih yang menanam tetapi di pinggir sininya kehalang tembok gitu. Kehalang tembok, jadi sinar matahari tidak bisa begitu masuk. Itu yang utama, sehingga nih tanaman tomat ini bagus gemuk gitu karena fotosintesis terjadi maksimal. Kemudian pembuangan mata tunas. Nah, ini kan gini ya. Nah, banyak tunas-tunas yang tidak berguna seperti ini kita buangin tuh, buangin. Kita biarkan aja misalkan 2 aja. Nah, yang diurus ini 1, 2. Nanti ke atas misalkan ini yang di sini biasanya habis mentok, biarin ini nanti yang di sini nanti tumbuhin lagi 2. Kalau yang seperti ini di sini kita buang ya, ini biasanya menghabiskan unsur hara nih, tidak maksimal. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman tomat yang tadinya saya taruh di bawah ya, di pinggir tembok. Ini tidak mendapatkan sinar matahari yang bagus sehingga tanamannya kerdil nih seperti ini, tidak seperti yang tadi. Itu usianya
Ini hampir 1,5 bulan. Nah, untuk yang ini sendiri nih, kita kan mau pemupukan. Pemupukan sendiri usahakan harus basah ininya perakarannya. Jadi kita siram dulu. Ini siram dulu pakai air supaya perakarannya basah. Ini kerdil karena tadinya saya taruh di bawah, tidak mendapatkan sinar matahari. Ya. Sama nih, yang ini juga ya kita beri pupuk MKP di usia minggu ke-5 dengan di usia minggu ke-6. Itu 2 kali saja cukup ya di masa pertumbuhan di masa pertumbuhan menjelang pembuahan, supaya bunganya lebat terus jadi buah gitu, supaya maksimal. Yang ini adalah contoh tanaman tomat yang tidak direpel, tidak dibuangin mata tunasnya tuh. Ini saya sengaja bikin supaya ada perbandingan nantinya ya. Ini seperti ini bunga-bunga banyak, di sini juga banyak. Ada yang tumbuh jadi buah nantinya, cuman tidak beraturan. Kadang di sini gede, di sini kecil. Jadi karena ini terlalu banyak, jadi tidak fokus dalam satu cupat buah gitu. Nah di sini juga nih, ini ada mata tunas. Saya biarin ini karena tujuannya ini buat sampel supaya ada perbandingan juga. Oke, sekian aja dulu, lain kali disambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.